Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita memasuki hadis yang ke-22 dalam kitab Usburiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Sa'id ibnu Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridhoi Sa'id ibnu Musayyib. Qala, berkata dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja, telah keluar. Siapa? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Zata yaumin minal baiti, pada suatu hari Ali bin Abi Thalib keluar rumah. Fastaqbalhu Salman al-Farisi. Ketika keluar rumah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketemu sama Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu, maka berbicaralah Sayyidina Ali kepada tu Salman al-Farisi. Kata Sayyidina Ali, nanya ke Salman al-Farisi, kaifa asbahta ya Abi Abdillah, apa kabar pagimu, hai Aba Abdillah? Yaitu Salman al-Farisi ditegur atau ditanya sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dijawab Aba Salman al-Farisi, asbahtu ya Amiral Mu'minina baina ghumumi arba'atun. Kata Salman al-Farisi, ya Amiral Mukminin, hai pemimpin orang-orang yang mukmin. Rameh banget itu. Belum ketemu. Al-hadis susani wa isrun. Ketemu. Ketemu. Udah. Oh iya. Baik, kita ulang. Yuk simak. An Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sa'id ibnu Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, qala kharaja Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah zata yaumin minal baiti. Pada suatu hari Sayyidina Ali Abi Thalib keluar rumah. Fastaqbalhu Salman al-Farisi, ketemu sama Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Aliyu, Sayyidina Ali berbicaralah kepada Salman al-Farisi, nanya, kaifa asbahta ya Aba Abdillah, bagaimana kabar pagimu? Kan pagi-pagi ditanya, pagi ini gimana kabarnya? Begitu ke Salman al-Farisi. Dijawab sama Salman al-Farisi, qala asbahtu ya Amiral Mu'minina baina ghumumi arba'atun. Hai Amiral Mukminin, kata Salman al-Farisi, hai pemimpin orang-orang yang mukmin, pagi ini aku ada 4 kebingungan. Qala wa madzalika rahimakallahu ta'ala. Ditanya sama Sayyidina Ali Abi Thalib karamallahu wajhah, apa penyebabnya bisa kamu bingung sampai 4 perkara? Menjawablah Salman al-Farisi, qala ghamul iyali yatlubuna al-khubza. Kata Salman al-Farisi, yang pertama ada kebingungan di dirinya 4 perkara. Yang pertama, bingung terhadap keluarga, yatlubuna al-khubza, untuk memenuhi kebutuhan rumah, sandang pangan kalau bahasa kita.
Jadi lagi puyang mikirin urusan makan. Itu yang pertama, bingung Salman Al-Farisi. Wa ghamul khaliqi ya'muruni bitta'ati. Yang kedua, kebingungan Salman Al-Farisi yaitu bingung kepada Maha Pencipta, yaitu Allah. Ya'muruni, yang Allah telah memerintahkanku, kata Salman Al-Farisi, bitta'ati, untuk taat. Jadi dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena gimana tanggung jawab dia? Yang pertama dia mikirin urusan rumah sandang pangannya bagaimana. Yang kedua dia bingung gimana caranya biar supaya bisa taat sama Allah. Sedangkan Allah ya'muruni bitta'ah, Allah telah memerintahkanku untuk taat. Yang ketiga, apa yang dibingungin Salman Al-Farisi? Wa ghamus syaitani ya'muruni bil ma'siyati. Yang ketiga kebingungannya tuh yaitu ada setan ya'muruni yang nyuruh kepadaku, mulu setan tuh bil maksiati, untuk berbuat maksiat. Satu sisi dia kudu taat sama Allah karena Allah perintahkan, satu sisi yang ketiganya dia kebingungan ada setan yang selalu menggoda, yang nyuruh hawa nafsunya dia tuh untuk berbuat maksiat terus. Jadi ada dua perlawanan, ngikutin taat ke Allah atau ngikutin setan. Wa ghammu malakil mauti yatrubur ruhi. Dan yang kebingungan yang keempat Salman Al-Farisi itu terhadap malaikat maut yang selalu mengintai ruhnya, nggak tahu kapan. Jadi bingung dia. Itu yang dibingungin sama Salman Al-Farisi. Ada 4 perkara. 1, dia ngurusin urusan rumah, kebutuhan yang di rumahnya. Yang kedua, untuk taat kepada Allah Ta'ala Maha Pencipta. Yang ketiga, ada setan yang nyuruh selalu berbuat maksiat, menggoda. Dan yang keempat, ada malaikat yang kapan aja bisa nyabut nyawa, dan itu tidak diketahui oleh kita semua, terutama Salman Al-Farisi. Jadi bingung. Qala Aliyu, berkatalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kata Sayyidina Ali, absyir ya Aba Abdillah, bergembiralah hai Aba Abdillah, yaitu Salman Al-Farisi, fa inna laka fi kulli khaslatin darajatun, maka sesungguhnya bagi engkau di setiap perkara, fi kulli khaslah, di setiap perkara, tingkah yang engkau pikirin tadi ada 4 kebingungan dalam kehidupan, itu ada derajatnya di mata Allah Ta'ala. Cuman mikirin kebingungan doang, kudu ada bingungnya kita tiap hari. Jadi bingungnya bukan cuman urusan dapur, bukan cuman urusan perut, tapi ada 4 nih diajarin, yaitu kita juga kudu mikirin gimana caranya kita untuk taat kepada Allah, gimana caranya kita makin taqarrub ilallah, gimana caranya kita ibadah yang benar kepada Allah. Itu juga kita kudu pikirin. Salah satunya yaitu kita duduk di majelis-majelis ilmu biar kita tahu tata caranya. Kemudian setelah kita tahu ilmunya, kita amalkan sesuai dengan ilmu yang kita punya. Tuh begitu. Amin Allah. Kemudian apalagi kita juga kudu pikirin, lah kan juga banyak godaan, ada setan. Gimana menghalaunya? Ya kita sendiri. Kita paksain caranya, kita pura-purain setan, kita lawan setan malesnya, setan budeknya, setan malunya. Tuh rupa-rupa setan. Ada yang eret-eret, malu katanya mau ngaji, gua mah nggak bisa apa-apa. Lah malu, setan malu namanya kena. Ngaji mah ngaji aja. Diri kita aja udah pikirin, kita yang pengen bisa.
Kita yang ngaji ya buat kita, bukan buat orang. Orang mau datang kek mau kagak, ya udah emang buat kita ngaji begitu. Pahalanya juga kalau emang dapat pahala Pak, emang buat kita. Kita lawan dah tuh yang begitu-begitu setan. Kudu kita pikirin gomu setan ya'muruni bil maksiyah. Setan Pak ngarah-ngarahin ya ke sesuatu hal-hal yang maksiat yang nggak baik. Ya lu daripada ngaji baca kitab mending lu bisa, apalagi dia gundul, mendingan lu lihat HP. Tuh begitu dibisik-bisikin mulu. Iya, lihat HP nih TikTok tuh lagi murah-murah like tuh beli tuh muncul tuh ada pinjaman murah, pinjaman spy, pakai spy bisa kan begitu, digoda aja namanya. Iya pokoknya digoda dah. Nah itu juga kita kudu pikirin gimana kita lawan setan tuh. Terus terakhir apalagi kita pikirin nyawa kita nih hidup, kita kagak tahu. Alhamdulillah nih masih pada hidup, namanya masih ada napas kita, masih ada kesempatan buat ngaji. Iya, syukur-syukur lagi ngaji mati. Amin ya Allah. Lah, kabul. Emang ogah? Mauan lagi sakit-sakit dulu kali, lagi rebahan. Kabul ya Allah, kabul. Ya begitu ya. Kalau begitu dah, kalau ditanya ya kita aling-alingin setan namanya. Lu ngapa sih ngaji mulu? Nggak apa-apa, kali aja gua lagi ngaji mati. Tuh. Amin ya Allah. Ya bahasanya mah serem, cuma kan husnul khotimah, lagi berbuat baik, duduk di tempat yang baik, niat jalannya baik, tuh. Mudah-mudahan daripada lagi COD-an. Iya, daripada lagi di Uber ya kan, tahu meninggal. Kita nggak tahu, itu kudu kita pikirin ya Allah, sisa hidup saya nih bisa membawa manfaat apa enggak? Ya Allah, saya di ujung nih bisa husnul khotimah atau enggak? Itu yang kita pikirin, nasib kita. Nah, jadi ini ada hikmahnya buat kita. Tetapi bagi seseorang ini dari kisah Salman Al-Farisi sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, terutama ini buat para kepala keluarga yang memiliki keluarga, yang dia sedang memikirkan keluarganya yatlubunal khubza, untuk memenuhi kebutuhan yang di rumahnya, anak biniknya, perutnya, makanannya, kebutuhannya dipikirin oleh suaminya, maka fa innalaka fi kulli khaslatin darajatun. Tuh, di setiap apa yang dipikirin itu membawa derajat. Fa inni kuntu dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ceritalah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali cerita ke Salman Al-Farisi, fa inni kuntu dakhaltu ala Rasulillah dzata yaumin. Suatu hari Sayyidina Ali pun telah bercakap atau pernah ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Ditanya nih Sayyidina Ali oleh baginda Nabi, qala kaifa asbahta ya Ali, bagaimana kabar pagi muhai Ali? Ditanya sama Nabi. Fakultu, maka jawabanku, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah fi arba'ati ghumumin. Ya Rasul, saya ada 4 perkara yang saya bingungin. Di setiap hari selalu saya ada bimbang, ada bingung, ada sedih. 4. Apa yang dipikirin? Laisa fil baiti ghairal ma'i. Di rumah nggak ada apa-apa, kata Sayyidina Ali. Padahal kan mantunya ya. Iya. Mantunya Nabi itu. Dijawab laisa fil baiti ghairal ma'. Di rumah nggak ada apa-apa. Ghairal ma'i cuman air. Makanan nggak ada. Wa ini mugtamun bihalin. Maka tingkah ini yang membuat saya bingung. Entar bini saya makan apa, anak saya makan apa, dibingungin, belum ada apa-apa. Aprohi, saya pikirkan itu. Itu yang pertama, urusan makan, urusan kebutuhan rumah, kebutuhan perut. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, ngomong sama Nabi, wa ghammu ta'ati khaliqi. Yang kedua, bingung terhadap taat.
Al-Khaliqi yang maha pencipta kepada Allah. Gimana caranya untuk taat yang benar? Sedangkan Allah memerintahkan untuk taat. Kan susah. Lagi susah-susahnya. Satu sisi kudu taat sama Allah, satu sisi urusan rumah kepikiran. Urusan kunci hilang aja ke bawah sholat. Apalagi anak beberekan sama bini beberekan. Sholat mulu loh. Nih makan bagaimana? Kan begitu bini. Jangan curhat, Bang. Iya, nih belum bayaran ini. Jangan curhat. Malu. Guru. Tuh begitu. Guru Curhat ini mah curhat. Ya begitu rata-rata ya. Yang mana Tegal udah orangnya? puyeng aja kalau perut masih kosong mah. Yang mana orangnya? Ada kagak di mari? Iya, sedangkan taat waktu sholat udah masuk tuh ke bawah-bawah jadinya. Wa ghamu ta'atil khaliqi. Apalagi wa ghamul aqibah dan kebingungan siksa yang Allah nanti akan kasih buat kita ketika kita nggak bisa taat atau tidak melaksanakan yang Allah perintahkan. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali, wa ghammu malikil maut, dan kebingungan atas malaikat maut yang enggak tahu di kapan nyabutnya, kapan datangnya. Takut-takut ketika dicabut lagi keadaan yang enggak baik. Takut-takut su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah itu dibingungin sama kayak Salman Al-Farisi tadi. Faqala, maka dijawablah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, abshir ya Aliyu, bergembiralah hai Sayyidina Ali. Orang lagi bingung sama Nabi malah dijawab, wah yang begitu mah cakep. Bergembiralah kalau masih memikirkan itu, kata Nabi. Kata Nabi, fa inna ghammal ayali, kata Nabi, maka sesungguhnya siapa orang yang memikirkan kebingungan keluarganya, dia bertanggung jawab atas keluarganya, itu satrum minan nari, menjadi penutup atau penghalang dari api neraka. Tuh luar biasa. Man mikirin doang, apalagi beneran diurusin. Ya jangan mikir doang, kalau punya pikiran mah kan begitu. Satrum minan nar, jadi penghalang tuh dari api neraka. Makanya buat yang laki-laki, apalagi kepala keluarga, bertanggung jawab sama keluarga tuh luar biasa, bisa menjadi satrum minan nar. Wah ibu-ibu girang ini, ibu-ibu girang. Yang mana? Terus kalau lakinya marah dia kata satrum minan nar. Kagak tahu bang, kata dia, buat penolong bang, buat ente ntar api neraka jauh sama ente, urusin apa kita gitu. Kita. Iya begitu. Emang begitu. Jadi kata Nabi, fa inna ghammal iyali satrum minan nar. Sesungguhnya orang yang kebingungan atas keluarga, memikirkan kebutuhan keluarganya, menjadi penghalang dari api neraka. Allah, amin. Apalagi yang tadi dipikirin, wa ghamma ta'atil khaliqi amanu minal azab. Tuh. Siapa orang yang telah memikirkan gimana caranya untuk taat sama Allah, baru mikirin doang, itu menjadi amanu minal azab, aman dari azab Allah Ta'ala. Apalagi ngelaksanain. Tuh, mikirin aja udah luar biasa, apalagi ngelaksanain. Wa ghammal akibati jihadun. Dan kata Nabi, siapa orang yang bingung atau memikirkan siksa atau takut terhadap siksa Allah Ta'ala, itu jihadun, sebagai jihad. Tuh, wahua, apa tuh jihad? Wahua, bermula jihad tuh afdalu min ibadati sittina sanah, lebih utama dibanding ibadah selama 60 tahun. Tuh satu jihad, luar biasa. Wa ghamma malakil maut, dan bingung atau takut terhadap malaikat maut yang kapan aja dia bisa cabut, kita nggak tahu. Itu kifaratud dzunubi, menjadi kifarah atau pembebas dari dosa-dosa kita kulluha, seluruhnya. Tuh. Begitu
kata Nabi luar biasa. Baru mikirin 4 perkara, tapi perkaranya luar biasa, dibalas oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa memikirkan itu. Jadi yang hikmah yang kita ambil, jangan cuman mikirin urusan dunia, tapi ada urusan taat sama Allah. Gimana caranya yang benar? Pengen dah benar, ya berarti kudu doyan ngaji. Pengen dah takut sama siksa, oh berarti taat atau ibadahnya kudu rada rajin. Pengen dah saya husnul khatimah, oh ya berarti kudu berbuat baik terus. Kan begitu ya? Iya. I'lam ya Aliyu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, i'lam, ketahuilah ya Aliyu, hai Ali, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, anna arzaqal ibadi 'alallahi ta'ala, bahwasanya urusan rezeki hamba semuanya tuh 'alallahi ta'ala, semuanya tuh urusan Allah. Rezeki mah nggak usah kebangetan dipikirin, udah ditaker-takerin sama Allah, udah pasti dikasih rezeki. Allah bertanggung jawab terhadap makhluknya yang diciptakan sama Allah. Ma'a anna ghammaka, serta kebingunganmu, kata Nabi itu, la yadurru wa la yanfa'u ghaira annaka tu'jaru alaih. Kebingunganmu tuh tidak menjadi madarat buatmu, wala yanfa'u, nggak ada manfaat juga. Apa ini maksudnya? Kalau cuman mikirin kebingungan urusan dunia, itu enggak menjadi solusi terbaik, enggak ada manfaat. Jadi kudu yakin bahwa setiap rezeki itu urusan Allah. Allah udah taker-takerin, jangan takut. Yang kudu kita pikirin gimana caranya kita tiap waktu berbuat baik. Pikiran kita berbuat baik sama orang, kudu baik. Itu yang dipikirin. Arzaqal ibadi Allahi ta'ala, urusan rezeki udah urusan Allah. Kalau kita bingung urusan dunia, la yadurru wa la yanfa'u, nggak ada manfaat. Ghaira annaka tujaru alaih. Tetapi apabila kita mikirin masalah taat, mikirin masalah tanggung jawab terhadap keluarga, mikirin malaikat maut, keadaan kita husnul khatimah atau su'ul khatimah, urusin siksa ataukah kita bisa menjauh dari siksa, menjauh dari maksiat, godaan setan, tujaru alaih, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memikirkan itu. Kata baginda Nabi, kun, jadikanlah olehmu apa yang kudu kita lakukan, syakiran, orang yang bersyukur. Tuh, man satu, syukur. rezeki urusan Allah. Yang kudu kita jadiin di hati kita, kita tanemin, kita doktrin hati kita, diri kita, kun syakiran, menjadi orang yang bersyukur. Allah mau kasih segitu, kita syukurin. Dikit banyaknya mah tuh urusan Allah, urusan kita bersyukur, mau dikit mau banyak. Apalagi muti'an, taat. Setelah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sama kita, apa yang kita lakukan? Taat. Taat juga buat kita, bukan buat Allah. Buat kita. Kita males ya ntar kita disiksa, kita taat ya ntar kita kebagian senangnya. Kata Allah, seluruh dunia makhluk yang aku ciptakan, nggak ada yang mau taat, nggak bakal nurunin derajatku sebagai Maha Pencipta, Maha Raja, nggak bakal. Biar kata sedunia semuanya kagak ada yang taat, kagak ada yang sholat, kagak ada yang iman, kata Allah nggak akan nurunin derajatku, kata Allah. Sekalipun semua seluruh dunia, kata Allah, taat semua, Islam semua, rajin ibadah semua,
Enggak bakalan jadi naik juga derajatku. Tetap derajatku mah tetap bako, kata Allah. Jadi sejatinya urusan taat, urusan ibadah iya buat kita. Kalau kita pengen senang, nurut. Makanya kita kan hamba. Kalau namanya hamba abid, punya majikan. Siapa yang majikan kita? Ya Allah. Yang gaji, yang ngasih rezeki, ya Allah. Padahal kita kerja juga bukan buat Allah, buat kita. Kali sholat nunggang-nungging, kali buat Allah, bukan. Bukan buat Allah, bukan. Biar kita nggak sholat juga Allah mah tetap mulia, tetap maha tinggi. Kita yang rugi begitu. Jadi nggak ngaruh, makanya kun syakiran, kata Nabi, muti'an. Jadikanlah kita orang yang bersyukur, muti'an, terus kemudian juga kita taat. Apa lagi? Wakulan, jadikanlah diri kita orang yang tawakal. Tawakal sama Allah, berpasrah diri sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya dikasih kekuatan oleh-Mu ya Allah untuk kerja. Jadikanlah tempat kerjaan lu tempat yang halal untuk menghidupi keluargaku, tuh keluarga, anak bini. Dikit banyaknya saya syukurin ya Allah. Jadikanlah aku orang yang bersyukur. Tadi syakiran wa muti'an, dan jadikanlah ketika aku kerja, aku cari duit apapun itu, tapi masih sempet untuk taat. Kasih taat, kasih enteng untuk ibadah ya Allah. Kasih kesempatan untuk sholat. Dan apa ketinggal tuh minta begitu. Dan pasrahkan diri ya Allah, sudah saya laksanakan semua perintah-Mu. Saya bersyukur atas segala rizki-Mu. Saya pasarkan semua diriku kepadamu ya Allah. Kaulan, kita kudu tawakal. Takun min asdiqaillahi ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW. Apabila kita sudah syakiran, orang yang bersyukur, muti'an, orang yang bisa taat, nggak ninggalin ibadah, wakulan bisa tawakal, maka jadikanlah mudah-mudahan pasti min asdiqaillahi ta'ala, dimasukkan menjadi golongan kekasih Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qultu ala ayyi syai'in ashkurullah Ta'ala. Nanya Sayyidina Ali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali nanya sama Nabi, askurullah Ta'ala, bagaimana aku bersyukur? Lewat apa aku bersyukur kepada Allah Ta'ala? Caranya gimana? Qala Rasulullah SAW, dijawab sama Nabi, alal Islam. Tuh. Jadi termasuk orang yang bersyukur ketika orang tuh benar-benar orang Islam, orang yang selamat. Syaratnya Islam tuh nurut sama perintah Allah Ta'ala. Islam, dijawab Nabi. Qala qultu, kemudian nanya lagi, ayu syai'in atiu, bagaimana caranya aku taat kepada Allah Ta'ala? Caranya bagaimana? Kata Sayyidina Ali, nanya sama Nabi. Kata Nabi, qul, katakanlah hai Ali, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Makna tafsir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Cuman kata-kata begitu doang, tapi maknanya luar biasa. Termasuk dari taat tuh, yaitu tiada daya upaya, wala quwata, dan tiada kekuatan untuk taat sama Allah. Ya Allah, la haula, jadikanlah aku tiada daya upaya untuk berbuat maksiat. La quwata, enggak ada kekuatan diriku untuk taat kepadamu, yang memang kekuatan itu memang Engkau yang kasih ya Allah. Illa bi'aunillahi ta'ala,
kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Tuh makna tafsiriahnya, la haula ala ma'siyatih wala quwata illa bi'aunillahi ta'ala. Tuh makna la haula wala quwata illa billah, dengan Allah yang maha luhur dan maha agung. Itu kalau mau taat, pegang la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan ya Allah, kasih saya nggak ada daya untuk berbuat maksiat. Jadi mau berbuat maksiat bikin payah aja, bikin gak nafsu aja begitu. Wala quwata, dan tiada kekuatan, bukan sejatinya gara-gara saya sehat, gara-gara saya banyak duit, gara-gara saya kuat jadi saya bisa sholat. Enggak, kekuatan sejatinya semua tuh dari Allah Ta'ala. Illa billah, illa bi'aunillahi Ta'ala, kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kita emang gak ada apa-apa. Qultu, aku nanya, aku mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ayu syai'in atraku, gimana aku cara meninggalkan biar supaya hidupku tenang, Allah senang. Gimana aku cara meninggalkan perbuatan yang gak baik? Dijawab sama Nabi, al-ghadabu, yaitu marah. Marah, al-ghadabu. Tuh, kata Nabi, jangan pemarah. Ini buat kita ini. Ya, kata Nabi, apa yang bisa membuat Allah senang yaitu al-ghadabu. Jangan jadi orang pemarah. Fa innahu, maka sesungguhnya al-ghadab, pemarah itu yadfi'u ghadabar rabbi. Marah itu mengakibatkan Allah juga akan marah. Jalla jalaluh. Apalagi efeknya kalau jadi orang pemarah. Wa yuskilul mizana, akan, kalau kita bisa nutupin marah, bisa enteng jadi kagak marah. Allah ntar bakal marah kalau kita jadi pemarah. Kalau kita bisa menghindari kemarahan, jadi orang sabar, orang syakiran, orang muti'an, orang tawakal, maka sifat seperti itu bisa mengentengkan mizan timbangan kita jadi enteng, wa yaqudu ilal jannah, dan bisa menuntun ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, zadakallahu syarfan. Kata Salman Al-Farisi, fa inni kuntu maghmuman bisababi hadzal khisal khassah bisababil iyar. Ya, emang aku benar-benar ini bingung ngurusin 4 perkara yang aku bingungin dengan sebab keluarga yang aku urusin. Kata Sayyidina Ali Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini dari baginda Nabi Muhammad SAW berkata, man la yuhtimu lil iyali falaysa lahu lil jannati nasibun. Man, siapa orang la yuhtimu lil iyali, yang enggak pernah mikirin keluarganya, enggak pernah bingung mikirin keluarganya, falaisa lahu lil jannati nasibun, maka baginya tidak ada bagian di surga. Tuh, kalau buat laki-laki yang udah berkeluarga nggak tanggung jawab sama anak bininya, kagak dapat bagian di surga. Tuh begitu. Termasuk mikirin taat yang tadi, man la yuhtimu lil ayali falaysa lahu lil jannati nasibun. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, alaysa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi juga, hadis Nabi mengatakan, sahibul iyal, orang yang memiliki keluarga, la yuflihu abadan. Itu kata Nabi, orang yang udah punya keluarga enggak bakal seneng selama-lamanya, enggak. Selama dia masih hidup di dunia, ada aja urusan, puyeng pasti, ribet ya. La yuflihu abadan, enggak bakal senang selama-lamanya.
Qala ya Salman Al-Farisi, Sayyidina Ali mengatakan, laisa kadzalik in kana kasabaka minal halal tuplihu ya Salman al-jannata. Laisa kadzalika in kana kasabuka minal halal tuplihu ya Salman. Sesungguhnya bahwasanya usahamu, kerja kita nih orang laki-laki buat keluarga kita tuh, apabila minal halal, cara kita tuh nyarinya cara yang halal, itu bakalan menyenangkan, tuplihu, akan menjadi senang, akan menjadi beres urusan, akan dapat bagian di surga. Karena al-jannatu mustaqatun ila ashabil humumi wal ghumumi minal halal. Sesungguhnya surga, bahwasanya surga al-jannatu mustaqatun, surga itu rindu, ila ashabil humum, bagi orang yang selalu khawatir ngurusin keluarga, wal ghumum, dan suka sedih atau bingung ngurusin keluarga, serta cara ngidupin keluarganya, kasabnya minal halali, dari perkara halal. Kalau mau jadi hasil yang baik, maka carilah dari yang baik, dari yang halal. Jangan dicampur-campur. Kalau kita semuanya bercita-cita pengen anak turunan kita menjadi baik, maka kita berusaha nyari usaha atau nyari kebutuhan atau kehidupan secara baik. Jangan dicampur dengan perkara haram. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini mendapatkan manfaat untuk kita dari kisah, terus kemudian hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Diajarkan kita oleh baginda Nabi untuk jadikanlah diri kita orang yang syakirat, orang yang bersyukur, orang yang bertakwa, orang yang selalu tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan kekasih Allah Ta'ala. Al-Fatihah.